Halo semuanya, selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang pasti akan memberikan dampak positif pada hidup kita. Siapa yang tidak ingin menyederhanakan hidup dan mencapai kebahagiaan yang lebih besar? Nah, hari ini kita akan membahas 5 langkah praktis untuk menyederhanakan hidup, berdasarkan saran yang luar biasa dari psikolog terkenal, Amy Morin. Jadi, pastikan untuk tetap terhubung karena tips ini dapat membantu kamu mencapai kehidupan yang lebih teratur dan bahagia. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Apakah kamu pernah merasa hidup ini terlalu kompleks? Atau mungkin terjebak dalam rutinitas yang membuat kamu merasa terbebani? Jika iya, kamu berada di tempat yang tepat. Hari ini, kita akan membongkar rahasia dari seorang ahli psikolog, Amy Morin, yang memberikan panduan langkah demi langkah untuk membantu kamu menyederhanakan hidup dan mengurangi stres. Jadi, ayo bersama-sama kita jelajahi kelima langkah ini dan mulai membentuk hidup yang lebih sederhana dan lebih bahagia. Langkah pertama dari saran Amy Morin adalah untuk merapikan rumah kita. Amy menekankan bahwa lingkungan rumah yang bersih dan rapi dapat berdampak positif pada kesejahteraan mental kita. Merapikan rumah bukan hanya tentang tata letak fisik barang-barang, tetapi juga mengenai menciptakan suasana hati yang lebih positif dan mengurangi tingkat stres. Untuk memulai, kamu bisa fokus pada satu ruangan pada satu waktu. Buang barang-barang yang sudah tidak lagi dibutuhkan atau tidak memiliki nilai signifikan, dan atur barang-barang lainnya dengan rapi. Dengan melakukan ini, kamu akan merasa lebih terorganisir dan dapat menciptakan ruang hidup yang lebih menyenangkan, selain memberikan manfaat fisik. Merapikan rumah juga membantu menciptakan keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui di mana barang-barang berada, kamu dapat menghemat waktu yang biasanya terbuang mencari sesuatu. Oleh karena itu, merapikan rumah tidak hanya memberikan dampak positif pada lingkungan fisik, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kesejahteraan mental dan efisiensi waktu sehari-hari. Merapikan rumah juga dapat menjadi langkah pertama yang menyenangkan dalam proses menyederhanakan hidup secara keseluruhan. Ketika lingkungan sekitar kita terorganisir, kita cenderung merasa lebih aman dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Jadi, mari mulai dengan memberikan perhatian khusus pada lingkungan tempat tinggal kita. Dan kita akan melihat perubahan positif dalam berbagai aspek hidup kita. Langkah kedua dalam proses menyederhanakan hidup menurut Amy Morin adalah mengatasi kebiasaan mental buruk. Amy mengajarkan betapa pentingnya untuk mengenali dan mengubah pola pikir negatif yang mungkin kita miliki. Apabila seringkali merasa cemas atau pesimis, Amy menyarankan untuk mencoba menggantinya dengan pikiran positif. Ini bukan hanya sekedar saran, melainkan sebuah praktik yang dapat membawa perubahan signifikan dalam kesejahteraan mental kita. Pengenalan dan perubahan terhadap pola pikir negatif memegang peran kunci dalam meningkatkan kualitas hidup kita. Dengan lebih sadar terhadap pikiran-pikiran yang mungkin merugikan, kita dapat mengambil langkah-langkah positif untuk mengatasi mereka. Menggantikan pikiran negatif dengan yang positif bukan hanya tentang melihat sisi baik dari segala situasi, tetapi juga melibatkan diri dalam proses pemberdayaan diri. Ini adalah langkah yang mudah diucapkan, namun dapat memberikan dampak positif yang besar pada kesejahteraan mental kita. Dalam pengembangan kebiasaan positif ini, perlu dicatat bahwa ini adalah perjalanan yang terus-menerus. Amy Morin menekankan pentingnya konsistensi dalam menciptakan perubahan mental positif. Dengan memahami dan menghadapi kebiasaan mental buruk, kita dapat membuka pintu menuju perubahan positif yang mendalam dan berkelanjutan dalam hidup kita. Langkah ketiga, Amy Morin melanjutkan dengan saran berharga lainnya, yaitu untuk menyaring orang-orang dalam kehidupan kita. Menjauhi orang-orang beracun atau yang selalu merugikan adalah langkah penting menuju kehidupan yang lebih positif. Amy menyarankan agar kita tidak terlalu lama berada di sekitar energi negatif, dan sebaliknya,
kita sebaiknya mengelilingi diri dengan pengaruh positif dan individu yang mendukung kesejahteraan kita. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya lingkungan sosial terhadap kesehatan mental kita. Orang-orang di sekitar kita dapat memiliki dampak yang signifikan pada suasana hati dan persepsi kita terhadap hidup. Dengan menghindari orang-orang yang memberikan energi negatif, kita memberikan diri kita kesempatan untuk berkembang dan merasakan dampak positif dari hubungan sosial yang mendukung. Menata ulang lingkungan sosial kita juga dapat berarti mengakui dan memahami bahwa perubahan mungkin diperlukan. Ini adalah tindakan pemberdayaan diri untuk memastikan bahwa kita memiliki orang-orang di sekitar kita yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Oleh karena itu, mari buang jauh-jauh energi negatif dan bukalah pintu bagi hubungan yang positif dan membangun. Dengan melakukan ini, kita dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia. Langkah keempat, mengelola keuangan dengan bijak adalah langkah keempat yang diusulkan oleh Amy Morin untuk menyederhanakan hidup. Amy menyoroti pentingnya perencanaan keuangan yang baik, dan langkah pertama yang bisa diambil adalah membuat anggaran. Dengan memiliki anggaran, kita dapat dengan jelas melihat arus masuk dan keluar uang kita, membantu kita mengontrol pengeluaran dan menetapkan prioritas keuangan. Amy juga menekankan untuk menghindari utang yang tidak perlu, karena utang dapat menjadi sumber stres finansial yang besar. Menyusun strategi untuk membayar utang dan menghindari utang yang tidak diperlukan adalah langkah penting menuju keuangan yang lebih stabil. Selain itu, Amy merekomendasikan untuk berinvestasi untuk masa depan. Ini bisa termasuk menabung untuk pensiun, investasi properti, atau portofolio investasi lainnya. Investasi yang bijak dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang dan memberikan keamanan finansial. Dengan mengelola keuangan secara bijak, kita dapat mengurangi beban stres finansial yang seringkali memengaruhi kesejahteraan mental. Melalui perencanaan dan pengaturan keuangan yang baik, kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup tanpa harus khawatir tentang masalah keuangan yang tidak terduga. Oleh karena itu, mari ambil langkah-langkah kecil hari ini untuk menciptakan kestabilan keuangan yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan dalam jangka panjang. Terakhir, pentingnya mengelola waktu dengan bijak menjadi sorotan dalam langkah kelima yang diajarkan oleh Amy Morin. Amy menekankan bahwa merencanakan aktivitas harian, menetapkan prioritas, dan belajar untuk mengatakan tidak saat perlu adalah kunci untuk mengambil kendali atas waktu kita. Dengan merencanakan aktivitas harian, kita dapat mengalokasikan waktu dengan lebih efisien, menghindari pemborosan waktu, dan menciptakan struktur dalam kehidupan sehari-hari. Menetapkan prioritas adalah langkah penting dalam mengelola waktu. Amy menyarankan agar kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan mendesak, sehingga kita dapat mengalokasikan waktu dan energi kita secara efektif. Ini juga membantu mengurangi stres yang mungkin timbul karena tumpukan pekerjaan atau tugas yang terlalu banyak. Belajar untuk mengatakan tidak juga merupakan keahlian yang berharga, membantu kita menjaga batasan waktu dan fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi hidup kita. Dengan mengelola waktu dengan efisien, kita dapat menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ini bisa termasuk waktu untuk keluarga, pengembangan diri, atau bahkan bersantai. Membuat keputusan yang bijak dalam penggunaan waktu membantu kita mencapai keseimbangan hidup yang sehat dan memastikan bahwa kita memberikan perhatian yang cukup pada aspek-aspek penting dalam hidup kita. Jadi, mari bersama-sama belajar untuk mengelola waktu dengan bijak dan menciptakan hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Amy Morin memberikan panduan praktis untuk menyederhanakan hidup dengan 5 langkah yang mudah dimengerti. Pertama, merapikan rumah dapat menciptakan suasana hati yang lebih baik dan mengurangi stres. Mulailah dengan satu ruangan, buang barang yang tidak diperlukan, dan atur barang-barang lainnya secara rapi. Kedua, mengatasi kebiasaan mental buruk melibatkan pengenalan dan perubahan pola pikir negatif.
Gantilah pemikiran cemas atau pesimis dengan pikiran positif untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Ketiga, menyaring orang-orang beracun dari kehidupan kita dapat menciptakan lingkungan yang positif. Hindari energi negatif dan lebih dekatkan diri pada pengaruh positif dan individu yang mendukung kesejahteraan kita. Keempat, mengelola keuangan dengan bijak adalah langkah penting untuk mengurangi stres finansial dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Membuat anggaran, menghindari utang yang tidak perlu, dan berinvestasi untuk masa depan merupakan langkah-langkah yang ditekankan oleh Amy Morin. Kelima, mengambil kendali atas waktu adalah kunci untuk menciptakan ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Rencanakan aktivitas harian, tetapkan prioritas, dan belajar untuk mengatakan tidak saat diperlukan. Dengan mengikuti panduan ini, kita dapat mengarahkan hidup menuju kesederhanaan, mengurangi beban stres, dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia, teman-teman. 5 langkah praktis dari psikolog Amy Morin untuk menyederhanakan hidup kita. Semoga video ini memberi kamu inspirasi untuk membuat perubahan positif dalam hidup kamu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin juga membutuhkan tips ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.